apa ya, surganya Kristen dipenuhi oleh para pecundal gitu. Yesus ini akan membaptis Kristen dengan api neraka. Di dalam Bible, setiap perempuan yang tidak perawan Agatha itu harus dibakar loh. Perlihatkan tanda-tanda keperawanan negeri di situ kepada para tua-tua tokoh di pintu gerbang. Bayang ini, seorang gadis harus membukakan Mrs. P-nya, dibelekeken ya. Dibelekeken itu gimana ya bahasa Indonesianya? Di Lukas 6 nomor 40, jaminan keselamatan itu hanya dengan Islam loh. Kan Yesus poligami. Sebutkan apa di situ? Perkawinan Yesus sudah kawin. Nomor 11, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus ini akan membaptis Kristen dengan api neraka. Matius 7:21, siapa yang menyebut Yesus tidak bakal masuk surga? Dijawab. Si Agatha mah kan kata-katanya itu terlalu vulgar. Saya sebagai seorang laki-laki, ada seorang perempuan yang belum menikah sudah tahu orgasme, sudah tahu nempel metu, sudah tahu, ini kayaknya berpengalaman banget dari mukanya ini ya. Dan di dalam Bible, setiap perempuan yang tidak perawan Agatha itu harus dibakar loh. Anda belum pernah melihat nih ya, bahkan di dalam Alkitab itu, di dalam Bible, setiap perempuan yang tidak perawan harus di Mrs. P-nya itu harus dibelekeken. Apa belekek itu bahasa Sunda ya teman-teman? Ada nggak bahasa Indonesianya belekek ya? Di dalam bahasa Sundanya ini dibelekekin. Bayang ini ayat Alkitab nih ya, ayat Bible ya, ayat Bible nih, Ulangan 22 nomor 11. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan negeri di situ kepada para tua-tua tokoh di pintu gerbang. Bayang ini, seorang gadis harus membukakan Mrs. P-nya, dibelekeken ya. Dibelekeken itu gimana ya bahasa Indonesianya? Di apa sih? Di ini nih, tahu belah duren? Nah, dibelekeken namanya itu, dibelah duren. Bayangkan, inilah ajaran Bible. Makanya Agatha ini terlalu pasif ngomong orgasme, pengalaman kayaknya di orgasme dia, ngomong peltu, ngomong cerot. Aduh ya Allah, seorang perempuan lo ngomong kayak gitu udah berpengalaman Agatha. Memang menurut Yesus apa ya, surganya Kristen dipenuhi oleh para pecundal gitu. Baik, jadi di dalam Kristen teman-teman, mohon maaf apabila kata-kata saya begitu terlalu menyakitkan. Di dalam Kristen memang tidak ada jaminan keselamatan. Coba tunjukkan. Saya akan bertanya kepada Anda, di mana dalilnya Yesus menebus dosa? Satu nih dalilnya kan. Kemudian dosa apa yang ditebus? Dosa asal atau dosa yang berjalan? Kalau dosa yang berjalan, di mana dasarnya? Karena menurut Yesus Matius 5:20, siapa yang agamanya tidak lebih benar dari Yahudi, maka tidak akan masuk surga. Pertanyaan berikutnya, apa agama yang benar? Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Di mana agama yang lebih benar itulah yang akan membuat kamu masuk surga. Ternyata Lukas 6:40, agama yang lebih benar itu agama Islam. Kenapa kalian tertutup pintu hatinya? Jelas-jelas Bible mengatakan, Lukas 6 nomor 40, jaminan keselamatan itu hanya dengan Islam loh. Ya, bahkan Yesus poligami. Yesus tadi menurut Martin Luther, Anda tahu nggak Lukas 7:38 menyebutkan apa di situ? Perkawinan Yesus sudah kawin. Nih, saya nggak mau bahas itu. Saya mau membahas bagaimana jaminan keselamatan ini Lukas hanya ada tadi? dalam Lukas Islam. berapa, sorry? Saya sudah menunjukkan berapa kali. Lukas berapa, Nandar? Lukas berapa? Lukas berapa tadi? Ini loh kata Yesus, Talmid enenu gadol min hamore. Seorang murid tidak akan pernah lebih besar dari gurunya. Abal akan tetapi kolmi siapapun sehuslam yang masuk Islam limu doyih kemorehu. Tetapi yang masuk Islam akan sama dengan Yesus. Itu menurut Yesus loh. Jadi Yesus dengan saya sama, yaitu apa? Penduduk kerajaan Allah. Itu kata Yesus. Sekarang saya pertegas kepada Anda, di mana dalil dosa Kristen ini ditebus yang sudah wik-wik, oh yes, oh no, kayak Agatha nih, oh yes, oh no, ditebus. Dosanya di mana dalilnya? Kemudian yang kedua, dosa apa yang ditebus? Dosa yang berjalan atau dosa yang dosa asal? Yang ketiga, di dalam Kristen ini upah dosa adalah maut. Ya, kalau kamu berdosa ya masuk neraka. Apakah ada api penyucian di dalam agamamu?
Coba jelaskan, dalilnya mana? Sebutkan. Jangan lain ditanya, lain dibahas. Ingat, banyak orang yang akan mualaf karena kamu tidak bisa jawab pertanyaan saya. Jeder. Nah, tadi Lukas berapa? Lukas berapa tadi? Yang Lukas Yesus 6, menikah. 40. Lukas 7 nomor 38. Yesus dicium sama istrinya. Oke, yang kehidupan agamamu tidak benar itu di berapa? Di mana ayatnya? Makanya kalau lagi ngomong tuh dicatat. Iya, gue tadi berapa? Oke, Jikalau oke. kehidupan agamamu, coba Matius 5 nomor 20. Matius 5 nomor 20. Iya. Bisa bahasa Terus. Ibrani kan? Bahasa Yunani bisa? Bisa. Bisa. Coba bukakan dulu sebelum ke situ. Coba. Oke, gua ya ini waktu lu 5 ayat berarti ya. 20 itu agama atau kebenaran kita akan lihat ya. Oke. Baik. Ya. Buka. Baik, boleh. Jadi Ini waktu lu kalau ya. dia mau jujur ya bisa bahasa Yunani. Ya, boleh. Bukan Mau agama. agama, mau kebenaran, oke. Baik jangan. ya. Coba. Matius 5 nomor 20 ya. Ayat 20. Ya, baik, saya baca ya. Ini waktu kamu tapi ya, jangan Nggak lu apa-apa, bilang nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman ya, yang mengatakan agama ini adalah Yesus ya. Coba saya baca terjemahannya dulu. Loh, kenapa? Ini saya baca dulu terjemahannya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini saya tidak ngarang. Ini terjemahan Bawa. aja. Bahasa Yunaninya. Baik Bahasa ya, Yunaninya. ya ini saya bahasa Yunaninya ya. Lego garhiumin hoti ean me perisiate he di kayo sune human playon ton Kata agama yang mana? Kata agama yang mana? Sebentar dulu. Lego gar human hoti ean me pereseu se hedikai sune human playon ton grammateon kai parisayon how men Yang mana kata agama? Aduh. Lanjut loh, ayo. Mana kata agama? Nggak usah sampai atas. Kata agama yang mana? Oke, sebentar dulu. Ini Kata agama. Gramateon. Ayo, Hah? Gramateon ini. Gramateon, coba kamu buka Gramateon. Iya, saya Artinya. baca ya. Parision haume eselete eisten basilian ton oranon. Ya, coba Oke, kata Gramateon. agama di mana di situ? Ya, ini yang justru ini terjemahan Apa ini kata yang saya agama tadi. di situ Nggak, mana? Sekarang oke. Oke, ini Ternyata saya di sini adalah amal saleh atau kebenaran, bukan agama. Iya. Sekarang yang menyebutkan agama siapa? Waktu gua stop. Oke, silakan. Di mute. Ya, dari situ kan kita tahu ya bahwa si Nandar ini ya tahu bahasa Yunani, tapi dia nggak tahu keagamaan di situ nggak ada ya. Dia ini terlalu banyak bertanya, saya sibuk menjawab. Tapi ya, saya agak bingung ya. Kalau di Islam dikatakan ya, keselamatan itu ada. Saya mau bawa hadis Muslim 4971. Hadis Muslim 4971. Agak lain ya. Ternyata kalian ini pagan ya. Mengkorbankan manusia. Oke, hadis Muslim 4971. Kamu cek ya Nandar ya. Aku agak ngeri loh. Ngeri ya, kalian yang buat dosa orang Yahudi dan Nasrani yang nebus. Anjay. What the fuck? Ya, agak lah. Ini kalau kita baca ya Nandar ya. Aduh, ini ngeri loh. Tuhanmu nggak ada kerjanya ya. Bukannya Tuhannya gitu yang nebus kalian. Ini ya, ini saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan ya. Ya, dari nabi kau nih ya, sallallahu salam bersabda ya, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin yang akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung Wideu. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya.
Allah mengampuni dosanya, tapi apa yang terjadi? Ya, kita lihat ya. Allah mengampuni dosa-dosanya, lalu membebankannya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Lalu dikatakan, Raul berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burha berkata, maka hal ini kuceritakan kepadamu, ya, bahwa nanti kalian itu butuh Yahudi dan Nasrani. Hei, Allah kau kerjanya apa? Nah, jadi ya, saran untuk orang-orang Islam, baik-baik sama orang Yahudi, baik-baik sama orang Nasrani. Karena apa? Allahmu nggak sanggup menanggung dosa kalian. Hanya butuh Yahudi dan Nasrani. Jadi kalian nggak usah sholat. Cukup cari Yahudi dan Nasrani. Waktu habis. Baru selesai lu ganti. Sudah waktu habis. Oke, teman-teman, saya jawab ya. Waktu dia habis. Oke, terima Agatha. Inilah ya pengikut nabi palsu, si pendusta Paulus dari Tarsus. Dia menyalahkan, kata dia, Nandar, bukan agama di situ. Ini loh, Agatha, lihat nih ya. Ini kalau di HP Anda tidak percaya mungkin ya. Ini nih. Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2008. LAI yang salah satu tim penerjemahannya adalah Perkalis Edwin, doktor ya, profesor, Ibu Rita Wahyu. Coba kita buka nih Matius 5 nomor 20. Coba baca ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga. Jadi kamu menghina LAI, salah terjemahan begitu. Saya hanya membacakan apa yang ada di sini loh, yang tertera loh. Kata Yesus, kalau kamu agamanya tidak lebih benar dari Yahudi dan Farisi, maka tidak akan masuk surga. Kamu kok menyalahkan terjemahan agama di sini? Sementara yang menerjemahkan agama di sini adalah lembaga penerjemahan yang diakui otoritasnya di Indonesia, bahkan di Asia. Loh, berarti gabrul juga LAI kan? Kamu mau menerjemahkan di dalam Matius 5 nomor 20 sebagai apa? Matius 5:20 sebagai kebenaran. Tetap saja saya ganti ya terjemahannya sesuai dengan yang kamu suka. Bahkan Romo Danielmu itu saja menggunakan terjemahan ini. Berarti kamu lebih hebat dari Romomu itu. Romomu suruh berdebat dengan saya kalau berani, tak babak belurin seperti kamu. Nah teman-teman, kalau seandainya kita ganti terjemahannya, baik ya. Apabila kesalehanmu, apabila kebenaranmu tidak lebih benar dari orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk surga. Menurut Yesus, kalau kesalehanmu tidak lebih benar dari Yahudi, itu tidak akan masuk surga. Lah kamu ngomong saja orgasme, peltu, ejakulasi dini. Bagaimana orang solehah ngomong semacam itu? Menurut Yesus saja kamu tidak akan masuk surga, itu menurut Yesus loh. Jadi di dalam Kristen, jangan lari, jangan garu-garu kepala. Jadi di dalam Kristen tidak ada jaminan keselamatan. Tuhannya palsu, ya. Bahkan Roh Kudus saja makhluk ciptaan Tuhan disembah. Saya tunjukkan ya, Roh Kudus itu makhluk ciptaan Tuhan loh, disembah. Zakaria 12 nomor ke-1. Nih saya tunjukkan Agatha. Kalian ini nggak bakal menemukan keselamatan. Orang roh kok disembah. Nih kita lihat. Teman-teman lihat nih, ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Ternyata Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus adalah diciptakan. Nih, saya baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Masa debar Adonai atau masa debar Yahweh al Yisrael neum Adonai atau neum Yahweh note shamayim peyosed aret peyoser ruah ha Adam bekirbo. Ternyata Roh Kudus itu adalah ciptaan. Kenapa disembah oleh orang penyembah manusia? Coba kamu berdoa tadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang ngajarin siapa? Yesus berdoanya begini, ya Allah Tuhan kami, Sema Yisrael. Lah kamu Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini pagan, ini salib. Nah, kamu babak belur juga ya. Kemudian
Memang benar, menurut Al-Quran itu Yahudi dan Kristen ini akan menjadi bahan api neraka, di mana dasarnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-24. Fa'ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narolati wa kuduhan naswal hijarah u'idat lil kafirin. Ya, pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Kalau tidak akan dapat membuatnya, ya jagalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Salah satu di antaranya memang Kristen dan Yahudi. Sudah tahu Kristen dan Yahudi menurut Islam masuk neraka. Lah kamu tetap di dalam kekristenan. Ya, Agatha, banyak orang yang minta saya debat sama Agatha, ternyata nggak ada ilmu, menyalahkan kata agama. Ternyata kata agama itu dari LAI. Nah, kamu Romo Danilmu tanya, Romo, ini LAI boleh dipakai atau enggak? Romo Danilmu saja itu pakai LAI, debat dengan saya dia kalau berani. Saya babak belurun juga tuh Romomu itu. Saya kira singa, ternyata meong kamu. Oke, ya. Oke, sudah. Tadi kembali ya yang kau bilang itu ya. Coba tadi kamu kan bawa Rita Wahyu. Coba buka Rita Wahyu. Apa katanya tadi Gramateon katamu keagamaan? Kalau kita lihat ya, ternyata keagamaan di situ bukan Gramateon ya. Nandar goblok. Nah, ya coba kamu buka. Coba kamu buka. Dia ya, coba buka Rita Wahyu. Rita Wahyu. Ayo, enggak. Gua satu tapi kena ya. Gua satu tapi kena. Coba buka tadi keagamaan tadi. Apa kata keagamaan? Coba Rita Wahyu gimana? Di situ dia menjelaskan apa? Kata apa keagamaan di situ? Ya enggak, lu sampaikan aja. Ya, nih ya. Nanti Nandar, udah dimute. Ya, Nandar lagi-lagi goblok. Tadi dia bawa Rita Wahyu, nggak apa-apa kita bawa ya. Ternyata riwayat Rita Wahyu mengatakan, jikalau kehidupan agamamu di sana dikatakan dikaiosune, dia tadi Gramateon. Asal tebak Nandar tukang jaga SPBU. Aduh, lu jaga SPBU gih. Botol ya. Ini tadi bawa Rita Wahyu ya. Nih ternyata gue lihat di Rita Wahyu Matius 5 ayat 20. Dikai osune itu adalah kebenaran. Bukan agama ya. Tadi ya, lalu kamu mengatakan ya, saya mau bawa ya hadis ya, hadis Bukhari 4471. Anda tadi mengatakan orang Kristen itu bahan bakar neraka. Kaki Allah mau di neraka. Tunggu, gue baca ya saya jangan ya, maaf ya. Ternyata sebelum orang Kristen jadi bahan bakar, ternyata kaki Allah sudah jadi bahan bakar neraka. Baca ya, Bukhari ini hadisnya Sohi ya, bukan doib kayak Juma ya, hadis-hadis palsu hilap 2 kali. Bukhari 4471 dikatakan seperti ini ya. Ini dijawab ya, kaki Allah ini sekarang masih di neraka atau enggak? Ini tugas kalian ya. Oke, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa al-Fred ya. Abu Sufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersifat maukuf, dikatakan kepada neraka jahanam. Apakah sudah penuh? Nih neraka jahanam ngomong ya. Lalu dia bertanya kan, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan kakinya duer di neraka. Lalu Allah meletakkan kakinya di atas neraka dan berkata, cukup, enough. Kalau dikatakan kita bahan bakar neraka, ternyata kaki Allah itu adalah bahan bakar utama di neraka. Pertanyaan saya Nanda, jawab ya. Mohon jawab, JAWAB ya. Kaki Allah sekarang masih di neraka atau di sorga? Kalau kalian mengatakan ya dengan membawa Maryam 71 dan 72 nanti semua orang masuk neraka, berarti karena Allah ya, ini memang ya bener ya, innalillahi wa innalillahi rojiun, semua yang dari Allah kembali kepada Allah. Karena Allahnya di neraka, maka kalian ke neraka semua. Oke, ya itu yang pertama. Lalu ya saya tanyakan kepada Anda ya, Maryam 71 Maryam 72 ya, dikatakan tidak seorang pun yang tidak mendatangi neraka. Hal itu adalah suatu ketentuan. Lalu kan ayat 72-nya, kalau Allah berkehendak kamu akan diselamatkan kan?
Orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan. Orang-orang yang tidak bertakwa dibiarkannya di neraka. Ya wajar. Allah itu pasti standby di neraka sejak adanya kematian dari zaman Adam. Kenapa? Kenapa gue bilang gitu? Karena Allah akan menyelamatkan orang-orang yang semuanya ke neraka. Makanya Allah itu kurang lebih kayak satpam ya, satpam neraka ya. Dia wanti-wanti selalu 24 jam, 24 hours a day, 7 day a week. Allah itu ada di neraka. Kenapa? Menyelamatkan setiap orang yang mati. Kenapa? Kakinya di neraka, say. Kaki Allah itu ternyata di neraka. Jadi jangan khawatir ya, kaki Allah pasti lebih panas daripada kaki kita semua. Benar ya, sangat disayangkan sekali ya bahwa kenikmatan tertinggi dari seorang Islam adalah memandang wajah Allah ya, sesuai dengan hadis yang terkait ya, memandang wajah Allah berikut kaki Allah yang ada di neraka. Mohon untuk dijawab pertanyaan saya hanya ada satu saja untuk Nanda. Kira-kira setiap hari kan ada orang yang mati. Berarti Allah nggak pernah keluar dong dari neraka. Kapan? Kira-kira kapan kaki Allah mau dikeluarkan dari neraka? Itu aja pertanyaan gue. Kapan? Kapan kaki Allah dikeluarkan dari neraka? Karena apa? Dia standby di sana. Orang tiap hari meninggal. Menyelamatkannya ya Allah memang harus standby di neraka. Sama seperti perawat ya yang jaga 24 jam gitu ya di ibu. Aduh, gua kalah koin ya. Belum. Silakan dijawab Nandar. Kaki Allah udah keluar belum dari neraka? Itu aja. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya kira di Agatha ini, ayo terima. Terima kasih. Dari mukanya memang muka ini si Agatha ini suka wik-wik kayak gini ya. Makanya kerasukan Roh Kudus dia. Teman-teman, si Agatha ini nggak bisa Yunani ngajarin saya. Ya, menyalahkan terjemahan, lain ditanya, lain dijawab, baca aja salah. Nih saya ajarin baca ya. Lego garhiumin hoti eane perisio sehe dikayo. Bacaan ini aja gak bisa dia. Human, playon, ton, gramateon. Gramateon ini adalah para penulis ini ya, ahli-ahli Taurat. Di Kasion ini yang diterjemahkan oleh LAI ke dalam keagamaan. Dia apa namanya itu? Dia menolak LAI, padahal Romo Daniel saja menerjemahkan sebagai agama. Di dalam Kristen gak ada jaminan keselamatan. Dia lari kemana-mana. Saya kira berilmu, ternyata cuma penghujat ya. Kalau menghujat, Yesus juga masuk neraka. Ya, saya tunjukkan Yesus masuk neraka ya. Karena kamu menghujat, saya akan memberikan data menurut Bible Yesus masuk neraka. Kaki Allah teman-teman, dulu perhatikan dijawab. ini. Kaki Allah dulu. Yesus masuk neraka, jangan di-mute Agatha. Giliran aku di-mute kau nih. Tetapi aku berkata kepadamu, setahil ya atau botol harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata Bible sudah menghina Yesus. Kenapa? Ternyata yang menyebut orang lain botol itu Yesus. Nih teman-teman lihat nih. Hai kamu orang-orang botol dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau baik? Yesus ini suka menghardik. Ajarannya ajaran kejam teman-teman. Ajaran apa namanya itu? Wah, ajaran radikal ya. Saya tanya apa, jawabannya kemana-mana. Saya kira banyak pihak yang kemudian meminta saya diskusi dengan Agatha. Cuma memang dia ini wanita yang gak benar kayaknya. Omongannya itu gak jauh dari selangkangan, sumpah. Aku juga ngeri denger-dengernya ya. Dia Agatha ngomongnya orgasme lah, ejakulasi dini lah, peltu lah. Aduh, ini memang perempuan kayak di dalam Kidung Agung nih ya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu adalah gugusannya. Mungkin itu ayat-ayat yang menjadi inspirasi Agatha. Yang saya tanya nggak ada satupun pertanyaan yang dijawab. Tolong ya, buat orang-orang Kristen, silakan Anda berenung di dalam hati Anda terdalam. Jawab pertanyaan saya ya. Menurut Yesus, apabila keagamaan kalian tidak lebih benar dari Yahudi, tidak akan masuk surga. Menurut Yesus, siapa yang menyebut Yesus Tuhan tidak akan masuk surga. Itu berjalan. Nah,
Dosa apa yang ditebus? Apakah dosa berjalan atau dosa asal? Di mana dasarnya? Kalau dosa asal yang ditebus, di mana dasarnya? Kalau dosa yang berjalan ditebus, kok menurut Yesus kalau yang melakukan keinginan daging tidak bakal masuk surga? Yang wik-wik tidak akan masuk surga. Bahkan yang bisa masuk surga itu adalah orang-orang yang masuk Islam. Kamu bilang Yesus tutukan itu kakinya tuh, udah mulai menghujat nih. Kaki nggak sopan dia pakai kaki nih. Sako itu dia tuh lihat tuh kakinya teman-teman. Tuh kan dia memperagakan gaya kepiting ini apa namanya gaya teks dia. Waduh, si Agatha ini ternyata cuma perempuan ini ya. Ini perempuan BO kayaknya, open BO kayaknya Agatha ini ya. Agatha, saya rasa kamu memang nggak bisa menjawab pertanyaan saya karena di dalam Kristen memang tidak ada jaminan keselamatan. Saya karena tadi sudah mengatakan ya di sini sudah waktu asar. Jadi teman-teman Kristen nggak usah takut ya.